kembali di Squeeze Podcast barengan Dara, Jikri, dan Jehan. Yuhu. Oke. Yeay. Bahas film lagi berarti ya? Iya film dong, lagi. kalau ada gue bahas film, gak mungkin bahas game kan. Di episode ke berapa sih? Kelima ya? 5. Ya. Episode kelima. Kayaknya kita kan udah sepakat nih ya, di episode ini kita bakal bahas nih film brengsek. Film series brengsek yang udah sejauh 3 tahun ini menghantui kita ya? 3 tahun. Lebih malah. 3 tahun. Tiap tahun ada satu kan? 2017 3 tahun, ya. 3 tahun. Ya. 2017 kita masih kuliah kan ya? Masih kuliah. Masih. Ah, Betul. gila sih. Ini Apa? series ini apa ya? Ketika gue tahu series ini tuh dan gue nonton, wah ini tuh bener-bener beda gitu, beda. Kan gue kadang kalau misalkan udah time traveling paling gimana sih gitu ya kan. Tapi ini beda. Kenapa? Karena secara singkat gitu, season 1 adalah lu punya pacar gitu, lu punya pacar. Nah, sayangnya bapak lu itu adiknya pacar lu. Ya. Ya kan? Ya kan? Ini kan? Bener gak sih? Bener. Iya. Ini sebenarnya pas di season pertama tuh kayaknya gue juga tahu dari Zikri ya waktu itu ya. Ya Zik ya. Itu belum banyak tahu ya soal drag. Itu mulai pas season berapa sih tuh? Season 2. Season 2 itu rame banget ya. Rame. Ya, mulai. Nah, Season pertama kayaknya segelintir doang. Yang tahu. Nggak terlalu meledak banget. Pas Terus brengseknya ya namanya kita kan masih kuliah tuh ya, masih di radio ya. Iya. Langsung di spoiler aja nih kayak gak ada dosa, brengsek kan ya. Padahal tulisnya lumayan kalau kata gue. Season 1, season 2 ya, Bener. Nah, ini udah berapa hari yang lalu dirilis finalenya. Finalnya. Season 3. Gue sempet nggak tahu selama gue nonton itu, gue nggak tahu kalau season 3 ini finalnya gitu. Iya, gue nggak tahu pas episode terakhir lah, kok kayak terakhir banget ya, kayak udah conclusion gitu. Ini nih yang gantungnya dikit nih gitu. Ternyata gue baru tahu ternyata ini finalenya. Dan kalian udah pada kelar ya? Udah kelar dong. Gue di sini sebagai perspektif yang belum kelar. Sama yang belum nonton lah, jadi gue perspektif. Lu episode berapa lu, Je? Gue baru sampai 5. Malah gitu. 5 season 3 kan, tapi? Iya, season 3. Terus kan gue sambil nyambi sama Last of Us ya. Aduh, udah malah Last of Us bikin capek, ini lagi bikin capek gitu. Prioritas dulu lah yang lain. Tapi emang sih layaknya season-season yang lain, emang nggak bisa berhenti sih kalau misalnya udah ditonton. Se-engage itulah, se-engaging itu filmnya masih sama. Cuman bikin lelah. Jauh banget ya kalau kata gue ya, dari season 1, season 2, season 3 kan skopnya lebih luas lagi ya. Wah, jauh banget kan. Tapi rapih banget sih. Rapih ya, cuman ya benar-benar jauh. Dan gini deh, kita aja udah nonton, jujur gue sih masih pusing. Maksudnya awal-awal masih kayak nyesuaiin, padahal kita istilahnya veteran lah, anjing veteran. Wow, sombong sekali. Maksudnya kita dari mana itu istilahnya? Iya, terus baca-baca segala macam sering tapi tetap aja bikin pusing kalau gue. Atau emang itu menentukan tingkat kecerdasan gue ya? Enggak, kagak lah ini. Gue juga pusing sih. Pusingnya tuh kenapa? Karena memang bener jauhnya tuh kayak lu season 1, season 2 cuman ngebahas ya 2 dunia ini aja. Satu dunia gitu. Ketika dia ending season 2, ini udah nggak peduli sama spoiler ya, bodo amat ya, gue udah bodo amat. Ntar aja di deskripsi, ya kasihan. Nah, di ending season 2, lu dikasih tahu kalau wah ada dunia kedua. Iya. Gitu. Dikasih tahu. Oke, masuk season 3. Season 3 dikasih tahu kalau di season 3 ada dunia kedua gitu kan, dijelasin. Oh, dunia kedua kayak gini, kita pusing-pusing, akhirnya paham.
ketika baru aja paham dunia kedua, ternyata dikasih tahu ada dunia ketiga. Bangsat gitu. Kurang ajar ya emang ya. Oh, gitu. Jangan belum. Oh iya, jangan belum selesai. Enggak, kalau tahu ya ada orang bodoh yang suka baca Wikipedia terus ke-spoilerin, nah itu gue salah satunya, jadi nggak apa-apa lah. Ya Allah. Nggak apa-apa. Belum selesai terus udah bikin teori gitu ya. Iya. Kayak cara mudah Wikipedia udah. Nah, Dar. Tadi gue sempat, sebelum kita tag, gue sempat bilang, oh gila, gue baru tahu ternyata gitu. Iya. Lu tahu nggak sih? Kenapa tuh? Yang gue baru tahu ini, gue nggak tahu. Kalau mungkin lu udah pada tahu ya. Jadi gue baru tahu kalau lu inget nggak? Jadi Martha sama Jonas itu yang menciptakan dunia mereka masing-masing. Oh, dunia mereka masing-masing. Karena ada mereka, jadi ya mereka dunia ini tercipta. Ya. Nah, karena dunia ini, si Jonas kan karena Mikel itu apa namanya? Dia lahir dari si Mikel yang masuk ke masa lalu. Iya. Nah, lu penasaran nggak di dunianya si Martha nih siapa gitu? Apakah cuman ya udah Martha kan lahir dari Katarina sama Ulrich gitu. Ternyata gue baca di Reddit tadi ada yang bilang, nggak sih ini teori sih ya. Jadi kan Katarina kan berhasil selingkuh ibaratnya ya, dan menikah sama Ulrich. Nah, Ulrich punya anak, itu Martha, si Magnus sama Mikel. Nah, si Katarina kan hamil tuh. Nah, teorinya si Katarina itu lagi hamil Martha. Martha yang bakal time traveling ini. Katarina hamil di... Iya, gue juga bingung. Cuman ada yang bikin family tree-nya kayak gitu. Katarina emang nyokap ya kan? Yang hamil tuh Hannah. Hannah, kok Katarina sih? Katarina emang nyokapnya si... Iya, gue lupa. Martha. Si Hannah. Oh. Jadi si Hannah kan hamil. Nah, Hannah itu hamil si Martha yang ini. Nah, itu juga jadi... Bukannya gini. Bukannya kan si Hannah hamil tuh ya gara-gara ke masa lalu tuh ya? Iya. Iya. Dia tuh ada dua timeline. Ada dua dunia. Ada dua timeline, ada dua dunia. Yang dunia If gue nggak tahu berarti. Iya. Nah, di dunia If. Iya. Sorry, Dar. Di dunia Eva. Dia dunia si Eva. Dia itu si Hannah ini hamil. Kan hamil. Iya. Dan dia nikah sama Ulrich. Dia nikahnya. Selingkuhnya. Enggak, selingkuh dan menikah. Iya, dan maksudnya sampai nikah. Ya. Mereka cerai itu sih sama Katarina. Selingkuhnya gitu ya, habis selingkuh nikah, selingkuh lagi anjing brengsek ya. Ulrich juga brengsek, dia selingkuh mulu di dunia manapun. Pusing. Parah itu. Nah, kayak gitu sih teorinya aja. Kalau kayak gitu, wah berat banget dong maksud gue. Berarti sampai, ya kan tadi gue bilang belum sampai akhir tuh ya. Berarti sampai akhir si Hannah itu nggak dikasih tahu itu yang hamilnya siapa gitu? Enggak. Enggak, jadi gini. Kan maksudnya kalau orang ribet family tree kan, misalnya gue juga dari pas, ingat gak sih Jik yang gue bilang, lu udah baca family tree-nya belum Jik? Waktu itu kan sempat kita gue sih udah dari lama. Nah, ternyata pas di season 3 ini bener-bener useless banget tuh family tree. Useless, sumpah useless. Kenapa? Bahkan si Martha pun sama Louis, itu kan dia... Louis yang mana Louis? Louis Hoffman tuh Jonas. Oh, oke. Jonas sama si Martha itu kan interview di salah satu channel YouTube gitu kan. Nah, terus dia bilang, semua ibu itu bisa jadi ibunya semua orang. Dia bilang kayak gitu. Dan semua bapak bisa jadi bapaknya semua orang. Nah, yang tadi Zikir bilang, Hannah itu kan ada di dua dunia dan dua timeline kan. Yang di timeline-nya si Eva, dia itu hamil dari Ulrich. Nah, itu belum ketahuan anaknya siapa, ya kan? Nah, yang di timeline yang timeline-nya si Jonas, itu dia balik ke masa lalu, dia hamil sama bapaknya Ulrich. Kakeknya Ulrich. Egon. Egon Tiedemann. Iya. Bukan. Bapaknya si penjelajah kan? Iya. Bapaknya Claudia. Bapaknya Claudia. Iya. Nah, itu pas di ending, lu tau gak sih, dia kan bawa anak. Nah, anaknya itu si Silja. Silja. Silja yang endingnya
yang balik ke masa lalu atau gimana sih? Terus dia Silja tuh bukan yang nyapa si Jonas pas ke masa depan kan? Iya, dia. Iya, betul. Si Hannah itu datang ke timeline-nya si Adam, tapi yang belum sampai tua banget gitu loh, tapi mukanya udah hancur. Nah, itu dia bawa anaknya si Silja. Nah, di situ gue bingung, ini Silja ini anak dari timeline si Egon atau si Ulrich, karena kan si Hannah kan sempat mau ini tuh. Enggak, itu Egon, itu anaknya Egon. Itu jelas anak Egon. Iya, anaknya Egon itu. Bersumber dari Wikipedia yang gue baca. Itu anaknya Egon, Dar. Gue pas baca pas baca Wikipedia ya, kok anaknya ini bingung sendiri ya. Tapi ini di dunia pertama kan? Iya, di dunia pertama. Dunia Adam kan? Iya, dunia Adam. Sebelum lanjut lagi. Bentar, gue mau nanya dong. Itu kenapa bisa jadi ke masa depan kalau kayak gitu? Siapa? Siljanya. Kenapa? Itu kan dia kan direkrut Adam. Oh. Jadi si Hannah-nya dibunuh. Oh. Hannah kan dibunuh kan? Oke. Karena Hannah itu bukan tempatnya di situ. Iya. Kayak bakal ngancurin rencana gitu ya? Rencana, iya. Maksudnya udah melebar banget nih si Hannah nih udah. Iya bener. Sebelum lanjut. Dar, itu kayaknya headset lu kena angin deh, Dar. Kayak gitu deh. Oke. Bener. Udah. Ya, gue takutnya suara PS gue, Jik, berisik. Nggak kedengeran, Jik. Gue rada full, volumenya rada full. Panas sedikit, berisiknya kayak apa? Tapi kok PS gue kagak ya, Jik? PS lu bagus, tuh. Oke, lanjut. Nih, sebelum lanjut lagi, gue pengen ngasih konteks dulu. Jadi, di season 3 ini, dijelasin ada 3 dunia ternyata. Nah, dunia itu tercipta karena ternyata awalnya itu si bapak-bapak yang tukang jam. Tannhaus, keluarga Tannhaus. Bapaknya si kakek, bapaknya Tannhaus kan? Bapaknya siapa tuh? Namanya? Ya polisi kan? Yang polisi Charlotte. Ya. Dan ternyata itu bukan bapaknya juga. Oh, iya, bapak angkat kan? Bapak angkat. Nah, dia jadi kan dijelasin kalau penyebab Adam dan Eva ini jadi saling kayak Eva pengennya loop ini tuh terus berjalan sesuai dengan berakhir, Dar. Tapi dengan dunianya Eva selamat, dunianya Jonas hilang gitu. Oh iya. Nah, kalau Jonas maunya, si Adam maunya semuanya hilang, udah gitu. Kalau Jonas maunya gitu, yang gua bener nggak sih yang gua kalau nggak salah, gue taunya Eva emang pengen nyelamatin dunianya sendiri. Dunianya dia. Tapi itu dari itu kita taunya dari omongannya si Adam kan waktu itu. Si Adamnya yang ngomong. Enggak, tapi ini gue dari sudut pandang penonton. Tapi jadi gue buka konteks dulu. Iya. Dan itu sempat diomongin sama Adam juga, tapi emang bener-bener yang kita sebagai penonton pun emang nganggepnya kayak gitu ya kelihatannya ya. Oh iya benar. Jadi kayak sebelum di spill gitu. Si Adam yang ketiga yang bener yang mana nih gitu ya. Yang nyelamatin dunianya Eva atau ya udah bunuh aja semua orang gitu ibarat kan. Nah, tapi jadi dua dunia ini itu tercipta karena si HG Tannhaus. Nah, si kakek ini dia kehilangan anaknya sama istrinya mereka terus anaknya sama istrinya itu punya anak dan mereka tuh meninggal di car crash gitu. Iya. Nah, karena itu mereka bikin si Tannhaus bikin time machine. Di dalam bunker bikinnya. Di dalam bunker. Nah, sayangnya si time machine itu bukan cuman bikin si Tannhaus ini kembali ke masa lalu, tapi dia juga nge-split dunia ini jadi ada 3. Nah, yang split pertama itu si dunianya Jonas, split kedua dunianya Martha. Nah, yang terjadi yang mereka Eva itu pengennya dunianya Magnus lagi. Dunianya Eva selamat, dia pengen
nyelamatin Martha, tapi Jonas nggak selamat. Iya. Nah, di sudut pandangnya Adam, si Adam nyuruh Magnus ya, nyulik Martha ya. Bener nggak sih? Di timeline-nya Adam yang Adam pengen. Oh, yang Adam pengen Magnus. Supaya Martanya bisa dibunuh. Gimana? Jadi kan di split yang kedua, jadi kan split pertama Martha selamat, Jonas mati. Kan? Di split yang kedua si Francisca sama Magnus dia nyulik Martha, habis itu pas udah nyampe di dunia yang si Adam dibunuh si Martanya. Martha kan punya anak tuh, terus dibunuh. Oh. Ingat nggak? Iya, yang di kerangkeng itu bukan sih? Iya. Ya. Lanjut lagi. Jadi nggak pusing-pusing banget sebenarnya. Kalau udah ketemu si dunia ketiganya ini nih, ternyata ada dunia ketiga gitu, ternyata gitu. Nah, itu by the end of season berarti apa? The end of season. Iya. Yang gue masih pertanyakan, gimana Claudia bisa tahu kalau ada dunia ketiga itu sih? Nah itu. Gimana tuh Dar? Nggak dikasih tahu gitu? Dikasih tahu, cuman gue nggak ngeh gitu, J. Oke. Kok tahu dia bisa tahu sih gitu? Iya. Kalau gue pribadi sih, gue sampai saat ini emang belum tahu ya kenapa si Claudia tuh bisa. Dulu sempat sih di season 2 tuh kayak ngerasa ini orang kok sotoy banget gitu loh. Dia tahu dari siapa gitu kan. Terus dia yang versi tuanya kayak ngajarin ini, ngajarin itu gitu kan. Padahal dia sendiri masih figure out semua itu gitu loh. Tapi dia udah sotoy ngasih tau orang. Terus di season 3, lah kok iya dia tahu gitu loh. Padahal bisa dibilang dia tuh apa ya? Ada satu sosok, cuman gue masih bingung nih yang mana ya? Yang nggak berpihak ke dua-duanya, yang tahu persis gitu loh, yang nggak berpihak ke Adam. Kalau dia pun ada beberapa ini kan, yang versi apa? Oh iya. Iya, gue lupa itu yang mana gitu, yang versi tua terakhir. Versi tua terakhir. Maksud lu pengen bilang kalau si Claudia juga dia pernah dulunya itu berpihak gitu. Iya. Nah, jadi gue pengen nanya sama lu, Claudia yang tahu semuanya itu, dia Claudia dunia 1 apa dunia 2? Nah, itu yang masih gue belum dapet, karena yang di terakhir itu, kalau menurut gue sih yang di dunianya Jonas ya. Dunia pertama ya, gue juga sih. Dunia pertama, soalnya dia terakhir itu nyamperin si Adam, karena kan yang figure out semuanya, yang maksudnya yang bikin itu semua apa ya, endingnya baik gitu loh. Menurut kita sebagai penonton baik, menurut gue sih baik ya. Itu dia ngasih tau, si Claudia yang tua ngasih taunya ke si Adam, padahal yang Claudia dari dunianya si Eva itu nyuruh Eva nyuruh Claudia yang dari dunia dia untuk guide Adam. Ribet banget ya, untuk nge-guide Adam supaya tetap ngejalanin si cycle-nya. Itu. Makanya kan mereka tuh berdua, si Adam sama Martha, kayak anjir nih semuanya pembohong banget gitu loh, bahkan termasuk si Claudia. Nah, karena Claudia yang mana dulu yang lo temuin gitu. Gila sih. Itu pun agak sebel sih menurut gue ya, karena si Claudia yang bener ini dia ngasih taunya bener-bener di akhir. Iya, di akhir banget. Nah, makanya itu kadang gue suka bete sama film-film yang endingnya tuh kayak sebenarnya lu bisa loh bikin 1 season lagi nggak apa-apa gitu. Iya ya. Tapi tadi lu udah bilang dragging juga, J. Gini maksud gue, ya emang dragging sih, gimana ya? Melelahkan karena malesnya tuh season 3 kalau misal kata gue ya itu bener daripada ngejelasin dunia ketiga gitu ya. Cuma dunia ketiga dijelasinnya kayak berapa episode kan? 1 episode? Enggak, maksudnya terus jalan aja gitu. Ya. Maksud gue 1 episode juga enggak lebih kalau kata gue. Maksudnya kayak beruntut aja lanjut gitu. Agak kurangnya kalau gue di situ doang. Tapi ya nggak tahu ya, emang mungkin berasa intens. Too much timeline nggak sih? Apa? Too much timeline nggak sih? Enggak sih, Dar. Apanya? Enggak sih. Kebanyakan timeline. Oh enggak. Gini, kalau kata gue, sisi baiknya dari Dav ya, kayak di season 2 gitu ya, ketika kita tahu ada dunia kedua, itu kalau kata gue oke. Maksudnya mereka berani, tapi berhasil gitu loh, maksud gue. Oh, iya. Iya, maksudnya harus harus dipuji lah di situ. Ya, kalau gue susah sih, maksudnya kalau film-film memusingkan kayak gini ya, untuk berhasil ya? ambil ke level berikutnya,
Susah kalau kata gue, dan kalau kata gue ya sisi positifnya berhasil tuh nambah dunia lagi atau segala macam. Oke, cuman agak dragging aja, males gue season 3 tuh ya, episode 1 males sih gue jujur, kayak kita ngejelasin dunia lagi gitu. Iya. Paralel, cuman bedanya nggak ada si Jonas kan. Iya. Agak bete aja gitu. Oh iya. Jujur tadinya gue mau gue taruh dulu tuh episode 1 gue bete. Tapi ya udah gue lanjutin, ternyata oke juga gitu. Tapi lu sempat ngeduga nggak kalau memang akan ada dunia ketiga? Gue ngeduga soalnya. Dari awal gue ngeduga dari season 3 episode 1 gue udah ngeduga. Wah, ini bakal nanti. Tapi gue ngeduganya gini. Season 3 mah kan emang dunia kedua. Enggak, kan dunia ketiga baru dikasih tahu. Dunia ketiga. Dunia ketiga. Dunia ketiga. Ngeduga ada dunia ketiga maksudnya gitu. Jadi begitu dijelasin dunia kedua, wah kayaknya jalan-jalan, wah kayaknya ada dunia ketiga nih gitu. Gue sih dari dia soalnya selalu ngomongin ini dua garis yang tidak pernah berakhir. Iya. Logonya kan logonya kan logo looping tuh. Ada 3 looping. Nah, tapi ada 3, iya. Yang bikin gua kayak wah ada 3 kayaknya di bukunya, logo yang di buku. Yang 3 itu kan, 3 logo itu kan. Iya, itu gue juga mikir sih, cuman nggak kebayang sih kalau maksudnya. Kalau gue jujur, gue kira kalau gitu. dunia ketiga gue bukan menduga sih, cuman ya berkemungkinan aja gitu. Iya, berkemungkinan. Nggak sampai bakal yakin banget gitu. Iya, enggak, gue juga enggak. Gue malah kayak karena gue nggak tahu kalau itu finalnya. Gue nggak enggak kalau itu finalnya. Nah, gue tuh mikirnya, wah nanti pas di akhir di tease nih ada dunia ketiga gitu. Iya. Nah, itu tuh nanti yang bikin awal. Jadi, tapi gue mikir juga kalau wah dunia ketiga pasti dunia asal mula. Bener. Tapi nih ya, maksudnya kan yang kita tahu sebagai penonton gitu kan, di sini kan semua ini berawal dari Adam dan Martha yang punya anak gitu kan. Bahkan anaknya pun nggak dikasih tahu namanya, ya nggak sih? Anaknya tuh yang itu tahu, yang bunuh itu. Yang 3 itu. Yang 3 orang. Namanya. Maksudnya namanya ya? Iya, gue nggak tahu. Kalau kata orang-orang kan Adam Eva aja kan udah dari Alkitab ya katanya ya. Ada di Alkitab gitu kan. Itu nama anaknya Idris dong. Ada Idris kan? Idris, bener Idris. Bener nggak gue? Iya. Coba Idris bahasa Inggris. Yang kedua Idris. Idris bahasa kalau di bahasa Inggrisnya apa sih, Je? Idris? Gak tahu, bentar gue cari ya. Enggak nih. Astaga. Gak tahu dah. Coba gue juga cari. Anaknya ini kan pembunuh nih ya, nih sambil lo baca-baca nih ya. Anaknya tuh pembunuh. Nah, katanya sih menurut artikel yang gue baca si anaknya ini juga emang ada di Alkitab itu sendiri ya. Ini korek ya kalau misalnya gue salah ya, gue juga baca doang dari artikel gitu kan. Si anaknya ini emang ada di Alkitab itu bahwa ya ada yang ngebunuh ini. Nah, di Dark ini si dia ini yang meranin tuh Yakob kalau nggak salah namanya. Nama aslinya yang mudanya ya. Nah, dia tuh kan ada di dunianya Eva ya kan, Martha. Dia tuh tugasnya kayak biar semuanya jalan gitu. Cuman ikan semuanya make sure ya. Iya, kenapa dia adanya? Gitu. Kenapa gue bingung kenapa dia adanya di dunianya Martha ya? Karena di dunianya Jonas kan Martha dibunuh yang punya Martha anak. Kan udah nggak ada. Maksudnya gue di situ ngerti misalnya Martha yang sampai bertumbuh mah ya dunia Martha. Yang sampai ya kan. Enggak, ini kan udah ngeluping 66 tahun. Nah, di sampai 66 tahun aja masih ada beberapa kali yang itu baru kejadian untuk pertama kalinya. Apa tuh? Ya itu maksudnya kejadian untuk pertama kalinya. Nah, mungkin ada di salah satu di perjalanan 66 tahun itu 66 tahun itu ada masa di mana Martha yang hamil nggak diculik. Jadi nggak diculik dan dibunuh gitu loh. Bener nggak gue? Karena kan Jonas baru nyadar dong. Oh, ternyata Martha nih yang punya anak. Jadi gue udah tahu nih nama anak Inoh. Iya. Inoh ya? Ya, Idris itu Inoh dalam Bible. Oke. Tapi emang nggak pernah di-mention sih di tapi nih ya, di drama di seriesnya. Uniknya di Wikipedia the original meaning maybe interpreter. Jadi arti dari Inoh itu interpreter. Interpreter itu apa? Penerjemah ya. Iya. Terus the name Idris means studious, smart or to learn. Jadi dia itu nama Idris itu punya arti studious tuh apa sih maksudnya, gue nggak ngerti deh. Studio. Agak anjing. Pasti ini ada arti lain, nggak mungkin dong. Smart sama to learn. Oke. Oh, nih ada yang unik lagi nih. Apa? Prophet Idris in Islamic religion was a tailor and is believed to be the first person to write. Wah, anjir. First apa? First person to write. Right. Yang menjelajah gitu maksudnya. Menulis. Right. Nah, right. Menarik. Belajar agama gitu ya. Nih, lanjut ke teori-teori udah banyak lah ya. Iya.
yang gue suka dari season 3 Dunia 1. Cara studionya, cara direkturnya menggambarkan Dunia 1 dan Dunia 2. Dunia lain, ya. Dunia lain. Mengtukul. Lanjut. Kalau misalkan di dunia kedua, tulisan titelnya itu ada yang kebalik. Oh, gue nggak nyadar. Anjir, gue nggak nyadar. Gue cuma sadarnya yang kelihatan banget sih ya. Maksudnya Dunia 1, Dunia 2 tuh kan emang di rumahnya si Jonas kan. Iya. Gue sadarnya di Dunia Jonas dan Dunia Martha itu kan di rumah Pink itu kan. Nah, itu rumah Pink terbalik yang tangganya tadi sebelah kanan, sebelah kiri jadi sebelah kanan. Oh iya. Iya yang mau gue bilang. Terbalik, ya. Detailnya keren banget. Jadi shootnya tuh dibalik. Iya. Gila, itu keren banget anjing. Di Dunia 1, kasurnya itu ada di sebelah sebelah kiri kalau dari layar. Di sebelah kiri kalau dari layar. Pas di dunianya Martha, yang Martha jadi si Noahnya itu, jadi Eva itu. Jadi ada di kanan, sebelah kan? kanan. Di kanan, anjir. Ya. Di kanan dari layar. Itu keren banget. Pas gue ngeliat nge-mirror lah ya. Nge-mirror mirror world gitu. Dan mirrornya itu dimulai dari titelnya. Jadi kan pas lagi mulai itu kan ngejelasin tuh yang lu bilang, wah ngejelasin intro ini, ngejelasin di dunia ini gitu, ada siapa aja. Nah, dimulai dari titelnya yang kebalik. Nah, pas masuk ke rumahnya ternyata scene-nya terbalik. Wah, gitu. Mirror banget, iya. Gue pas itu nggak mau kayak anjing gue harus nonton sampai habis gitu. Bahkan sampai jalan yang pertigaan itu pun di ini haltenya ya kan, Biasa di mana sih kalau yang Dunia 1? Sebelah kanan. Kanan kan? Iya. Kanan. Sebelah kanan dari layar. Kalau di itu ada di sebelah kiri kan? Iya, benar. Detail banget sih. Gak, gila itu attention to detailnya, wah. Padahal nggak bakal semua orang notice gitu ya, tapi bener. Tapi ketika orang notice, pasti akan nikmatnya berasa ya. Wah, gila, aing. Enaknya nonton film-film susah tuh gak cuman dapat kelar nonton film, tapi dapat juga jadi ngerti jadi apa? Bisa ya gitu, maksudnya cara-cara menginterpretasi gambar, interpretasi dunia, menggambarkan visualkan ini gimana ya caranya. Apalagi buat gue yang juga suka video-video, juga suka foto-foto, sinematografinya gila banget itu, anjir. Itu juga nilai plus sih, maksudnya udah ceritanya bagus, gitu ya. Soalnya dari sisi lain pun digarapnya juga nggak main-main gitu. Betul. Ya ada intro, gue suka intro. Intro juga tuh, intro jarang gue skip, cuy. Iconic banget kan itu. Nih, penggambaran untuk time travelnya juga, misalkan itu pakai alat yang dari dunia kedua, dia akan kayak partikel gitu. Dia kayak partikel. Iya. Nah, kalau pakai alat yang dari di season 3 sih nggak ada yang pakai alat dari yang pertama sih, seingat gue. Nggak ada kan? Udah nggak ada pakai kan? Ya, tapi dari season sebelumnya yang pakai alat yang kotak gitu, jam itu, pindahnya tuh ini lingkaran gitu, kayak blob gitu. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalkan yang dari di dunia kedua, dia kayak partikel gitu. Jadi ketahuan gitu. Kalau pakai alat yang ini kayak gini, kalau pakai alat yang kayak gini jadi kayak gini. Itu keren banget sih, maksudnya. Mungkin tanpa dia tulis itu tahun berapa dan di dunia keberapa, gue bisa ngerti sih. Iya sih, benar. Iya, tanpa harus dikasih tahu pun ya. Itu kan dikasih tahu jelas banget itu cuma di di episode 7 kan. Awal banget ya. Episode 7 yang jelas banget itu loh. Jadi dia ada count apa? Bener-bener dijelasin. Bener dikasih. 2010, jelas banget itu kan di awal. Nah itu sih. Orang Castle Rock aja yang cuman penggambarannya dari pion catur, kita bisa masa lalu nih, ini masa depan nih, bisa jadi mungkin kalau misalkan dia nggak pakai titelnya juga, mungkin gue ngerasa gue bisa dengan penggambaran dibalik gitu ya. Iya. Mirroring itu keren banget, maksud gue itu menggambarkan ini dunia kedua nih. Dunia ketiga gue nggak ngeh juga sih apa yang berbeda, karena juga sedikit kan ininya juga. Iya, karena kan yang di dunia ketiga pun kan masuk juga ke dunianya si yang gue tahu sih ya, maksudnya orang dari ke dunia ketiga tuh masuk juga ke dunianya si Eva, masuk ke dunianya Adam, makanya agak sempat bingung sih di situ. Gue pengen nanya nih Dara sama lu. Yang maksud dari yang di lemari itu, yang pas yang kata dia lagi di antara dunia antara itu loh. Itu maksudnya apa sih, Dar? Gue juga gak ngerti kalau gitu. Maksudnya gue apa ya, entah gue terlalu capek atau gimana, gue juga maksud gue gini,
Berarti Jonas sama Martha ada dong di dunia. Ada. Di dunia yang ketiga. Masing-masing. Tapi mereka nggak saling kenal gitu. Nggak connect gitu. Masing-masing dong. Oh, di dunia masing-masing. Ah, gila. Enggak kan kalau jadi gini kan tadi makanya gue kasih konteks dulu. Jadi dunia 1 dan dunia 2 itu tercipta karena dunia ketiga itu ada car crash. Nah, tapi kan car crash-nya nggak jadi. Makanya itu dunia ketiga. Dunia ketiga. Iya. Oh, di dunia ketiga tuh nggak jadi. Itu tuh berarti dunia ketiga tuh dunia yang dibikin si Tannhaus itu berarti. Iya. Yang asli, dunia yang asli. Oh, yang asli. Dunia asal mula. Nah, Martha sama Jonas itu pergi ke dunia ketiga aja. Dia lewat terowongan. Dia nggak pakai mesin waktu. Lewat terowongan. Nah, di terowongan itulah ketemu sama Jadi ada dunia antara waktu. Di mana pas lagi kiamat itu ada beberapa detik itu bumi terhenti ya? Bumi terhenti. Nah, lo bisa masuk dan keluar di dunia ketiga, di dunia asal mula. Nah, pas car crash-nya nggak jadi, itu si Martha sama Jonas hilang, nguap gitu, hilang gitu. Jadi tapi bisa udahan jadi, gitu. Kayak yang lu bilang itu, karena kan dia ngelihat sosok anak kecil. Iya, tapi dia kan sesungguhnya dia ada. Nah, masalahnya itu di mana? Maksud gue nanya itu di mana? Itu dunia asal mula kemana ya? Atau di dunia yang kedua sama ketiga gitu loh. Kalau misalkan dunia dua ketiga itu nggak mungkin karena misalkan gini. Karena yang menciptakan dunia 1 dan dunia 2 itu kan car crash-nya. Tapi kan car crash-nya udah nggak ada, berarti nggak ada dunia 2 dong. Ya, nah, oke. Masa dunia 1 dunia terbentuk karena car crash. Iya. Tapi car crash nggak jadi. Harusnya memang nggak ada gitu kan. Iya, karena Jonas dunia 1, Martha dunia 2 udah hilang pas lagi itu nggak jadi. Iya. Dan pas tapi yang megang Jonas itu kan si Michael kan? Michael kan? Ya, Michael. Iya. Dan yang megang bener juga lu. Gue tahu arahnya kemana nih. Martha itu Katarina kan? Tapi di endingnya kan mereka hilang dan kita dikasih shoot di mana si Hannah, Katarina, terus si Peter sama Wooler Brothers itu ngumpul kan? Iya nggak sih? Terus dan kita nggak tahu di situ, maksudnya yang kita tahu cuma si Katarina, Charlotte, ada Charlotte juga Charlotte. Yeah. Oh, nggak ada Charlotte, bukan Charlotte. Nggak ada Charlotte, salah. Regina. Nah, yang si Hannah, yang sama Peter tuh siapa ya kemarin ya? Hannah atau yang Katarina? Yang pas lagi feast kan, lagi makan malam kan? Iya. Yang lagi makan malam di akhir kan? Kan ada si Peter sama yang bencong. Nah, terus ada yang matanya satu. Iya tuh Wooler Brothers. Nah, terus ada Katarina, ada Regina, ada Hannah, sama ada Regina. Regina. Ada itu. Nah, yang pertanyaan gua kan si Michael itu kan dari Michael kan? Iya. Lah, itu kok bisa? Makanya. Berarti di dunia asal mula itu apakah mungkin Michael ada atau gimana? Bukan Michael ada. Apakah mungkin di dunia asal mula itu berarti si Katarina sama Ulrich cuman punya anak kedua atau bukan Ulrich si suaminya? Nah, bisa jadi. Gue lupa banget. Lu ingetin gue lagi. Gue lupa banget terakhir itu si Hannah bilang dia kan mau punya anak. Itu mau dikasih nama Jonas namanya. Yeah. Nah, ini berarti emang beneran lahir dong. Iya. Nah, si Martha ini dari siapa? Yang kita belum tahu. Bapaknya siapa bapaknya? Emang? Nah, tapi si Hannah itu bukannya yang di dunia ketiga itu dia deketnya sama si Wooler itu ya? Yang matanya satu nggak ada itu ya? Wooler? Bukan Wooler namanya, yang matanya satu nggak ada loh. Yang itu Wooler. Apa nama depannya? Jadi Wooler itu Wooler Brothers kan? Ada dia dua. sama yang bencong gitu ya? Dia sama yang bencong. Nah, yang bencong ini kan dia flirting. Maksudnya si Peter kan ini kan sama yang bencong ini kan. Nah, yang mata satu ini nih sampai sekarang belum apa ya, maksudnya peran dia di Dark itu belum ketahuan seberapa pentingnya sih. Jadi apakah akan keluar spin-off? Itu dia. Enggak sih kalau kata gue. Enggak ya, biasanya kalau yang bagus-bagus gini kagak dikeluarin. Kagak, iya. Cukup. Tapi si Hannah ini menurut gue yang gue bilang karakter terbang saat ini si Hannah ini nih brengsek banget itu. Gimana ya, maksud gue penting banget itu tau nggak si Hannah itu Hannah itu di grupis nah dia tuh yang paling cakep tuh. Iya paling cakep tapi paling ini ya
Iya, yang paling cakep, yang paling diincer orang. Kalau nggak, gue bingung, sumpah gue bingung. Ini karena timelinenya berubah-ubah nih, si Hana sih balik cuman buat mutusin si siapa, Ulrich kan. Bangke banget sih si Hana. Tapi Ulrichnya juga itu. sih bangke kan. Kan Ulrich ended up terjebak kan di masa lalu kan, yang kita tahu kan. Sampai tua pun kenapa dia maksudnya nggak ketahuan, karena dia emang kejebak di dalam rumah sakit jiwa, di mana si ibunya Katarina jadi perawat di sana gitu ya. Nah, si Hana ini kan tadi yang disebut nih sama Igon kan, dia hamil, kata lu anaknya Silja, iya kan? Nah, si Silja ini kan dibawa sama si Bartos ke masa lalu. Iya. Iya nggak? Dan dia melahirkan 2 anak, di mana anak itu adalah Noah dan juga Agnes. Gue lupa. Oh iya. Oh gitu jadi, ya? Iya, jadi bisa dibilang kan dari awal kan yang kita tahu nih Agnes kan lumayan berperan penting juga ya, Agnes Nielsen kan ya. Agnes sama si Noah ini. Tapi ternyata dan Agnes pun kalau gue pribadi belum terpecahkan sih, maksudnya perannya dia tuh di situ apa gitu ya, maksudnya kan kalau Noah kalau Noah kan kayak Agnes itu kan ibunya Tronte, kakeknya si Ulrich. Iya, kakeknya Ulrich. Iya kan, dia tuh kan ini kan ibunya Tronte. Tapi Agnes nikahnya maksudnya sih? Nah, nggak ada yang tahu, belum ada yang tahu kan? Belum tahu. Nah, tapi kan bapaknya Tronte ya. Iya sih. Dan itu bapaknya Tronte belum tahu itu. Tronte juga Regina kan anaknya Tronte kan? Regina bukan. Regina itu anaknya Claudia. Regina anaknya Claudia sama Tronte. Enggak, bukan. Oh iya, anjir. Iya bener, J. Bener, J. Claudia sama Tronte. Di season 3, yang di season 3. Tapi ibunya si Ulrich itu kan nangis-nangis. Ingat gak sih lo yang anak kakaknya si Mads Nielsen itu kan hilang. Enggak nih, Dar. Mereka selingkuh doang kan? Nggak sampai punya Tronte sama Claudia itu. Iya, selingkuh doang. Soalnya Tronte itu dia sama Yana. Nah, masalahnya waktu masih kecil, waktu masih kecil dia itu pacarannya sama si Claudia, bukan sama Yana. Iya. Yana itu kan hanya suka. Si Tronte sama Claudia tuh pacarannya waktu kecil kan. Nikahnya sama Yana kan. Dan Tronte sama Claudia itu pernah having sex. Oh. Ya jelas lah orang selingkuh. Tapi punya anak apa enggak? Pertanyaannya itu. Iya, pertanyaannya itu. Waktu itu jadi di episode sampai gede, ya kan nikahnya sama Yana kan? Ya tapi pas udah tua mah selingkuh lagi mereka berdua. Nah, gue lupa, cuman di episode berapa itu sempat disebut bahwa si Regina itu memang anaknya Tronte. Yang gue inget sih ya. Regina itu anaknya. Iya bener season 3. Iya kan? Jadi kan disebut. Bener, iya. Dia terus kalau dia itu nyuruh Tronte bunuh Agnes. Bunuh Regina. Soalnya di dunia asal mula Regina itu hidup. Tapi caranya harus ngebunuh si Regina dulu yang gitu caranya. Lagi kena kanker. Oh iya inget gua. Inget bener itu. Bener banget itu. Si Tronte itu selingkuh sama Claudia punya anak si Regina. Jadi bener ya, bener kata si Lisa kan namanya ya aslinya ya. Dia bilang kalau semua ibu itu bisa jadi semua anak semua anak bisa jadi ibu. Semua bisa jadi ibu lah istilahnya. Semua bisa jadi ibu, semua bisa jadi bapaknya. Karena balik ke masa lalu semua. Si itu Helge, dia kok bisa jadi punya anak Peter gimana tuh, Jar? Helge, waduh, gue nggak merhatiin dia lagi. Wah. Dia emang bukannya istrinya meninggal ya? Tapi kan nggak dijelasin kan siapa istrinya. Kan pasti punya peran, Ge. Nggak mungkin nggak punya peran. Si Peter juga dari keluar kota kan? Datang ke. Tapi Peter itu anaknya si Helge. Iya benar juga ya. Bener. Ya mungkin nyokapnya orang biasa aja. Nggak semuanya punya peran penting gitu ya. Villager biasa. Mungkin semuanya punya peran penting. Mungkin ya emaknya cuman jaga warung doang di situ. Kagak berubah apa-apa gitu. Anjrit, tambah runyam banget permasalahan. Iya. Tapi yang serem emaknya Katarina anjir. Wah, itu sih. Ternyata dia ngebunuh Katarina sendiri. Katarina ngebunuh anaknya. Terus habis itu dia ketemu anaknya gitu kan. Iya. Dan dia pun emang jahat ke anaknya ya. Maksudnya gimana ya? Perlakuannya kayak gitu ke anaknya. Iya, lagi belajar aja digeplek ya. Ingat banget aja. Tapi Katarina segitu cintanya ya sama Ulrich ya, bisa dibilang ya. Soalnya dia pengen nyelamatin si Ulrich yang versi tua. Iya. Yang bawa kabur ya.
Iya. Balik Berarti, ke masa lalu pun gitu. nah si Katarina kan punya mesin waktu ya. Kenapa Iya. kagak dia gunain ke masa, apa dia nggak tahu ya? Kenapa? Ya apa dia kagak tahu kalau bisa ke masa lalu yang si Ulrich masih muda. Oh, baliknya ke tahun ini ya. Mm-mm. Tahun-tahun 40-an atau 50-an tuh. Oh iya, ya ngapain? Kenapa balik ke Itu tahun 8 dulu ya? Itu yang travel Katarina dari dunia pertama kan ya? Iya benar. Kan dia kan dapat mesinnya tuh. Gue juga lupa dapat mesinnya dari mana. Udah lupa gue season sebelumnya. Udahan nih, sebelum udahan. Coba lu kasih tahu gue karakter yang paling lu suka sama karakter yang paling lu nggak suka. Dua itu aja. Siapa dulu? Jehan. Oke, karena gue mah ini aja ya. Kalau yang paling gue suka, jelas lah Francisca. Ya Allah. Tapi itu cakep banget sih tuh orang asli. Parah. Asli. Dibanding Martha gue lebih suka Francisca sih. Oh jelas. Jelas. Bener-bener. Jelas. Reasonnya nggak usah dikasih tahu lah ya. Cek aja Twitter gue. Yang lu nggak suka, yang serius-serius ntar lu pada dah. Itu berarti gue ya, yang paling gue suka Francisca. Yang paling gak gue suka apa ya? Suaminya si siapa? Suaminya Regina. Oh, ini. Suaminya yang si pembohong. yang ngambil identitas ya. PLTU. Wah iya tuh dia agak juga kurang itu aja tuh. gitu. Iya kurang. Itu dia silsilahnya. Perannya juga kurang sih. Francisca the best, Alexander nope. Tadi gue ya. Kalau gue the best Adam sih. Karena alasannya Tebak. Bukan Jonas ya, bukan Jonas tapi ya. Oh, Adam. Bukan Jonasnya. Jonas Adam ini. Terbaik di hati. Suseno. Ada maksudnya karena semua hal yang dia lakuin tuh menurut gue alasannya masuk akal dan menurut gue itu yang paling baik gitu, yang jalan yang dia mau tempuh tuh yang bener gitu menurut gue ya, Oke. Terus kalau terburuk? Yang terburuk Hannah kan Hannah lah. Iya, siapa lagi? Udah tertebak. Si Jable. Udah tertebak. Bitch. Ini hits apa nama kotanya apa sih? Windan. Hits Windan. Hits Windan aja. Cabe-cabean Windan. Cabe-cabean Windan deh. Kalau Jikri karakter terbaik menurut gue juga punya versi crush-nya juga nih, Ji. Karakter terbaik versi crush-nya. Gue Regina sih. Gue suka yang cupu-cupu. Regina yang muda. Gila cakep banget cuy. Yang muda tuh yang udah tumbuh agak dewasaan ya gitu ya. Malu-malu gitu ya emang. Iya. Gue suka tuh ya kayak gitu tuh, Ji. Ya sambil megang anjing ya. Iya, tapi gue nggak sukanya rambutnya panjang. Kalau rambutnya pendek, mantap. Oh, ntar gue lanjutin deh. Francisca-nya kan ada 2 tuh ya. Francisca dunia pertama lah jelas. Yang agak ngomong. Oh iya, yang bisa ngomong. Yang bisa ngomong. Iya, bisa ngomong gitu. Lanjut, Dik. Nah, kalau gue justru punya pandangan terbalik nih sama si Dara. Karakter yang paling gue nggak suka itu Adam. Oh ya? Kenapa? Adam itu clumsy anjir, coroboh banget gitu. Dia belajar, tapi dia malah langsung digituin gitu. Iya. Nah, itu gue nggak sukanya di situ. Adam itu dari awal juga gue dulu ngobrol sama kalian. Wah anjir waktu season 2 tuh. Wah anjir ternyata ini tuh teori ini Adam beneran, Adam nabi gitu. Nah, Adam itu kan di sejarah nabi itu kan dia memang karakternya dia clumsy kan, dia makan buah kuldi. Nah, jadi sifatnya tuh dibuat di situ disamain. Nah, gue nggak suka banget, nggak suka banget gue sama Adam tuh nggak suka banget dari awal, gue nggak suka. Berarti lo tim Iva. Gue tim asal mula. Oh. Enggak, gue tim Regina. Ya. Regina itu hidup di dunia asal mula. Oh, iya benar sih. Benar sih, make sense sih. Itu sih gue. Ada lagi nggak? Lu terbaiknya siapa? Terbaiknya tapi versi keras gue ya. Kalau terbaik yang rannya ya. Helge. Kalau serius sih Claudia sih. Claudia. Oh, gue setuju. Gue kalau misalnya yang serius Claudia. Ya. Claudia nenek-nenek kan? Maksudnya Claudia versi serius ya. Iya. Si Sigmundus. Iya. Aja. Itu terbaik sih, itu terbaik. Ya udah kita tutup aja. Ya. Segitu dulu namanya ngobrol-ngobrol kita spoilers full. Udah lo nggak usah nonton season 1, season 2. Dengerin aja Squeeze episode 5. Bener. Nggak tahu ceritanya. Ini bakal ini banget sih, niche banget. Karena ini yang cuman buat yang nonton Dark doang. Kalau yang belum nonton Dark mungkin dia dengerin jadi penasaran,
ceritanya ribet banget ya, kompleks banget berarti ya. Ya udah nonton deh. Kalaupun misalnya belum nonton, bisa tahu ini didengerin buat ini. Tapi terus abis itu jadi buat ini pengganti suara-suara paus. Ya Allah. What the fuck? Pasti yang nggak ngerti pasti bikin ngantuk, soalnya sangat kompleks ini. Bisa dicoba.